Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 8. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 8. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Veldora jelasin ke Rimuru tentang perbedaan naga biasa dan True Dragon. Jadi, ras naga yang ada di dunia ini berasal dari kakak tertuanya yaitu Veldanava yang merupakan True Dragon. True Dragon adalah naga tertinggi dan setelah itu muncullah Spirit Dragon. Spirit Dragon merupakan peliharaan milik Milim setelah kematian Veldanava. Lalu ada juga Art Dragon yang merupakan naga yang lebih kuat dari Spirit Dragon. Art Dragon bisa berevolusi lagi ke tahap yang lebih tinggi, yaitu menjadi Dragon Lord. Dragon Lord memiliki atribut elemen. Dragon Lord juga nggak bisa menua. Tapi Dragon Lord tuh beda dengan True Dragon. Ketika Dragon Lord mati, maka Dragon Lord gak bakal ada lagi di dunia. Sedangkan True Dragon masih ada di dunia. Oh ya, Dragon Lord itu punya kekuatan yang setara dengan Demon Lord. Jadi, Dragon Lord yang udah pasti punya elemen alam sangat cocok untuk ditempatkan di dungeon. Milim bilang, untuk menangkap Dragon Lord akan sangat sulit karena Dragon Lord punya kecerdasan yang tinggi. Milim menyarankan untuk menangkap Art Dragon karena ada beberapa Art Dragon yang memiliki atribut elemen. Milim bilang kalau dia akan menangkap beberapa Art Dragon untuk dungeon yang akan dibuat oleh Rimuru. Rimuru pun menyerahkan masalah naga kepada Milim. Milim pun akhirnya pergi untuk menangkap naga. Beberapa hari kemudian, semua perangkap yang diinginkan Rimuru udah selesai. Sekarang hanya perlu menunggu Milim untuk membawa para naga. Gak lama Beretta ngasih hadiah ke Rimuru. Hadiahnya yaitu potongan boneka dari Fiora yang merupakan bawahan kuat yang telah diciptakan oleh Clayman. Beretta ngasih ke Rimuru karena Ramirez gak bisa manfaatin boneka itu. Rimuru sekarang udah selesai naruh peti harta karun di dungeon. Rimuru, Ramirez, Veldora, dan yang lainnya pun masih terus membuat dungeon agar menjadi semakin menarik. Beberapa hari kemudian, Mayor Mels pun akhirnya sampai di Tempest. Rimuru menyambut Mayor Mels. Rimuru langsung membawa Mayor Mels ke perkebunan yang ada di Tempest, tepatnya ke tempat Gerudo. Mereka semua diskusi tentang Colosseum dan dungeon. Mayor Mels ternyata udah membuat beberapa rencana agar acara Colosseum menjadi sukses. Rimuru senang karena dia nggak salah pilih dalam mempercayakan Colosseum kepada Mayor Mels. Rimuru jadi semakin mantap untuk menjadikan Mayor Mels sebagai salah satu dari eksekutif yang ada di Tempest. Mayor Mels harus tunjukin kalau dia tuh layak untuk menjadi salah satu eksekutif yang ada di Tempest. Mayor Mels janji kalau dia akan mensukseskan acara Colosseum. Dia mau buktiin kalau kesuksesannya akan membuat dia layak untuk dijadikan eksekutif. Di malam hari, Mayor Mels diantar ke rumah baru yang ada di Tempest. Dia sangat terkejut dengan rumah barunya. Bagi Mayor Mels, rumah barunya itu 1000 kali lipat lebih nyaman dibandingkan penginapan kelas atas yang ada di negara Ingrasia. Padahal bagi Rimuru, di rumah Mayor Mels yang sekarang cuma ada fasilitas air keran, kompor, kamar mandi, sama toilet. Tapi ternyata itu terlihat sangat mewah di mata orang lain. Padahal fasilitas itu adalah standar rumah yang ada di Tempest. Tapi bagi orang luar, fasilitas-fasilitas itu adalah fasilitas yang mewah. Rimuru jelasin ke Mayor Mels kalau semua fasilitas yang dianggap mewah itu semua adalah fasilitas standar yang ada di Tempest. Mayor Mels kagum karena Rimuru bisa menciptakan negara yang sangat luar biasa. Mayor Mels akhirnya mengerti kenapa orang luar yang pulang dari Tempest selalu ingin kembali lagi untuk berkunjung ke Tempest. Dengan kenyamanan fasilitas negara Tempest, maka orang luar akan betah di Tempest.
Ditambah dengan berkurangnya monster yang ada, maka para petualang akan kesulitan dalam berburu monster. Nah, dengan adanya dungeon, maka para petualang akan berbondong-bondong datang ke Tempest. Tujuannya untuk memburu monster. Ketika banyak tamu dari pihak petualang, maka petualang juga bakal menikmati semua fasilitas yang ada di Tempest. Dan itu pasti akan membuat para petualang nyaman dan mereka nggak bakal pernah mau pergi dari Tempest. Mayormel sangat mengagumi kecerdasan Rimuru dalam mencari keuntungan untuk berbisnis. Rimuru dalam hatinya tentunya dia kaget. Dia sendiri baru tahu kalau sekarang para petualang lagi kesulitan dalam memburu monster dikarenakan menurunnya jumlah monster yang ada. Padahal alasan Rimuru untuk membuat dungeon itu semua murni hanya untuk wisata. Ketika tahu fakta bahwa petualang ada masalah dengan penurunan monster, maka Rimuru akan yakin bahwa dungeon akan sukses. Rimuru pun mengajak Mayormel untuk ikut terlibat dalam mensukseskan dungeon. Jadi sekarang, Mayormel bakal ikut terlibat dalam bisnis kolosium dan dungeon. Mayormel menerima tawaran Rimuru. Mayormel mau membuat para petualang untuk menggantungkan hidupnya di dungeon. Jadi petualang bakal terus memburu di dungeon untuk dapat uang. Dengan begitu, para petualang bakal berlama-lama di Tempest dan ekonomi Tempest pun akan naik. Rimuru juga berpikir kalau dia bakal minta Yuki untuk membangun cabang dari Asosiasi Kebebasan di Tempest. Dengan begitu, maka akan semakin banyak petualang yang datang. Nah, karena bakal ada banyak orang di Tempest, Rimuru pun mikirin untuk mengimpor makanan. Alasannya, karena nggak mungkin stok makanan di Tempest akan menutupi semua para petualang. Makanya, Rimuru mau impor dari negara lain. Dengan begitu, hubungan Rimuru dengan negara lain akan membaik. Selain itu, Tempest juga bakal dapat keuntungan dari impor. Rimuru sekarang bikin cara untuk mempromosikan dungeon ke para petualang. Mayormel bilang kalau dia bakal menghubungi para pedagang terkenal dan dia bakal ngasih tahu bahwa di Tempest ada festival yang sangat luar biasa. Mayormel yakin kalau rencana kolosium dan dungeon akan sangat sukses besar dan Tempest bakal dapat untung yang sangat besar. Di malam hari, Rimuru masih ada di tempat Mayormel. Gak lama Mayormel menyuruh bawahannya untuk membawa orang ke hadapan Rimuru. Ternyata yang dibawa adalah Gobuemon. Gobuemon yang seharusnya melindungi Mayormel secara diam-diam, dia ketahuan oleh Mayormel. Mayormel tahu kalau Gobuemon adalah bawahan Rimuru. Mayormel cerita kalau di dalam perjalanan menuju ke Tempest, dia selalu mendapatkan serangan dari orang yang gak dikenal. Tentunya, Mayormel udah punya pengawal pribadi, tapi Gobuemon selalu datang dan melindungi Mayormel. Karena seringnya penyerangan dan Gobuemon selalu datang, Mayormel pun nyimpulin kalau Gobuemon adalah pengawal yang dikirim Rimuru. Sampai suatu ketika, penyerangan mulai menggunakan beberapa monster peringkat B hingga B+. Gobuemon pun menyelamatkan orang-orang Mayormel. Tapi sayangnya, dia harus kehilangan salah satu tangannya karena gas beracun yang bisa menjadikan apapun yang terkena menjadi batu. Gobuemon dan para pengawal Mayormel pun akhirnya berhasil memusnahkan para monster. Rimuru ngasih ramuan penyembuh kepada Gobuemon, tapi ditolak. Gobuemon bilang kalau dia sangat lemah karena gak bisa menghadapi musuh sendirian. Bahkan tangannya sampai hilang. Gobuemon juga harus dibantu oleh orang lain untuk mengalahkan para monster. Rimuru bilang terkadang dalam melawan musuh gak bisa dilakukan sendirian. Jadi gak perlu malu jika gak bisa menghadapi musuh sendirian. Rimuru mau kalau Gobuemon belajar tentang kerjasama dalam menghadapi musuh yang sama. Gobuemon pun hanya terdiam dan Rimuru langsung nyiramin ramuan penyembuh kepada Gobuemon. Lengan Gobuemon pun tumbuh kembali. Karena Gobuemon telah berhasil membawa Mayormel ke Tempest dengan selamat, maka Rimuru pun ngasih senjata kepada Gobuemon. Gobuemon mau menolak, tapi Rimuru bilang kalau misi yang dikasih telah dilaksanakan dengan baik, maka Gobuemon sangat layak untuk diberi hadiah. Rimuru mau kalau Gobuemon menjadi lebih kuat lagi. Rimuru pun menyuruh Gobuemon untuk melatih para pengawal milik Mayormel. Setelah itu, Rimuru pun pergi dari tempat Mayormel. Karena penyerangan Mayormel selalu terjadi, Rimuru pun meningkatkan pertahanan yang ada di Tempest.
Rimuru berpikir kalau bangsawan yang mengincar Mayormes pasti bakal ngelakuin sesuatu untuk menghancurkan Mayormes. Makanya dia meningkatkan pertahanan di Tempest. Singkatnya, Mayormes udah dikenalin ke warga Tempest sebagai salah satu dari eksekutif. Sekarang Mayormes tinggal buktiin kalau dia memang layak jadi eksekutif. Beberapa waktu telah berlalu. Pembangunan Kolosium berjalan tanpa hambatan. Sedangkan segala hal tentang dungeon telah diserahkan kepada Ramirez dan Veldora. Ekonomi Tempest juga meningkat berkat kehadiran dari Mayormes. Dan hari ini, Rimuru mau ngadain upacara pelantikan sebagai Demon Lord. Rimuru udah mengundang perwakilan dari berbagai macam ras yang ada di wilayah Hutan Jura. Rimuru mau menegaskan kalau dia sekarang adalah penguasa dari seluruh Hutan Jura. Dan semua ras yang ada di Hutan Jura akan ada di dalam perlindungannya. Rimuru saat ini memakai pakaian raja. Tentunya Rimuru memakai bentuk slime miliknya. Rimuru duduk di altar penyembahan. Oh ya, saat ini Diablo dan Hakuro masih ada di Farmers. Jadi mereka nggak menghadiri acara pelantikan Rimuru sebagai penguasa seluruh Hutan Jura. Hutan Jura tuh luas banget, jadi bukan cuma Tempest. Nah, karena Rimuru penguasa seluruh Hutan Jura, maka orang-orang yang ada di luar Tempest mulai dirangkul agar mengakui kalau Rimuru adalah penguasa. Jadi sekarang banyak ras yang bukan bagian dari Tempest. Makanya Rimuru mau merangkul mereka semua. Para perwakilan dari ras itu, ketika mereka melihat Rimuru untuk pertama kalinya, mereka terlihat ada yang menghormati, melakukan pengamatan, dan ada juga yang sangat ketakutan. Yang pertama mendatangi Rimuru adalah ras suku Kelinci. Perwakilan ras Kelinci sangat ketakutan ketika melihat Rimuru. Sambil ketakutan dia bilang kalau ras Kelinci akan bersumpah setia kepada Rimuru. Rimuru bilang kalau ras Kelinci nggak perlu takut. Rimuru nggak bakal menyakiti siapapun. Selanjutnya adalah ras Lizardmen. Perwakilannya adalah ayah dari Gabil, yaitu Abil. Abil sangat senang karena Rimuru lah penguasa Hutan Jura. Abil juga senang karena putranya telah berguna bagi Rimuru. Gabil yang ada di ruangan Rimuru tentunya mendengar pujian dari ayahnya. Abil pun bersumpah setia bahwa Lizardmen akan setia kepada Rimuru. Karena Gabil punya hubungan yang buruk dengan ayahnya, Gerudo dan Rimuru pun menyarankan sesuatu. Gabil pun mengantarkan ayahnya keluar ruangan. Rimuru berharap hubungan Gabil dan ayahnya menjadi semakin baik. Ras High-Ord dan Dryad juga mereka bersumpah setia kepada Rimuru. Nah, karena Dryad punya hubungan sejarah dengan Ramirez, Rimuru pun mau kalau Dryad ada di bawah perlindungan Ramirez. Ramirez disuruh untuk buat tempat untuk ras Dryad di labirin. Trainee terkejut karena Rimuru mau kalau ras Dryad ada di bawah perlindungan Ramirez. Ras Dryad ada di Hutan Jura, itu artinya mereka harus mengabdi kepada Rimuru. Tapi Rimuru mau kalau ras Dryad ada di bawah perlindungan Ramirez. Setelah diskusi, ras Dryad pun berterima kasih kepada Rimuru karena diizinkan untuk melayani Ramirez. Rimuru juga udah mempertimbangkan bahwa akan sangat menguntungkan jika ras Dryad membantu Ramirez secara penuh. Besoknya, Rimuru masih harus bertemu dengan perwakilan antaras yang ada di Hutan Jura. Sekarang di hadapan Rimuru ada perwakilan dari dua ras yang selalu berselisih. Mereka adalah ras Oxhead dan Horseface. Intinya dua ras itu adalah musuh bebuyutan. Mereka berdua masih saling ribut dan mereka juga mengajak Rimuru untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi, ras Oxhead mau kalau Rimuru kerjasama dengan mereka untuk menghancurkan ras Horseface. Begitu juga sebaliknya, ras Horseface mau kalau Rimuru bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan ras Oxhead. Karena berisik, Rimuru pun pakai aura Demon Lord miliknya. Tapi mereka berdua nggak peduli dan masih terus berisik. Karena kedua ras masih berisik, Rigurdo pun mau menghentikan keributan. Tapi lagi-lagi mereka masih berisik. Bahkan mereka berdua meremehkan Rigurdo. Gak lama semua orang yang ada di ruangan Rimuru ngerasain aura yang sangat mengerikan. Rimuru tahu bahwa sekelompok monster telah berhasil merusak penghalang yang telah dibuat oleh Suna.
Kedua ras yang tadinya selalu berisik, mereka pun berhenti ketika merasakan kelompok monster dengan aura mengerikan. Mereka berdua menduga jika ada Demon Lord lain yang ingin menyerang Rimuru. Rimuru pun langsung menuju tempat yang dipenuhi oleh aura mengerikan. Ketika sampai di sana, 3 monster itu telah dikepung oleh pasukan Kurenai milik Benimaru. Rimuru juga melihat kalau pasukan Yomigaeri milik Shion dan beberapa penjaga, mereka semua telah berhasil dijatuhkan oleh 3 monster. Shion bertanya siapakah 3 monster yang telah mengganggu acara Rimuru. Salah satu dari 3 monster bilang kalau dia sangat kesal karena Clayman telah berhasil dibunuh oleh orang lain. Padahal dia berencana untuk bunuh Clayman. Dia mau merebut gelar Demon Lord milik Clayman. Monster itu bilang kalau pasukan Tempest menghalangi mereka, maka mereka gak akan segan-segan untuk melakukan pembunuhan. Rimuru mau turun tangan, tapi dihentikan oleh Shion. Para monster masih terus meremehkan pasukan Tempest. Bahkan Shion pun ikut diremehkan. Rimuru terus berpikir tentang siapa Demon Lord yang telah mengirim monster-monster kuat ke wilayahnya. Shion pun maju dan dia mau menghadapi 3 monster itu. Rimuru mau menghentikan Shion, tapi Rimuru dihentikan Benimaru. 3 monster masih meremehkan Shion. Shion hanya tersenyum dan bilang kalau dia bakal menghabisi musuh yang pamer aura monster. Walaupun musuh punya energi yang besar, tapi dalam pertempuran, energi sihir bukanlah faktor kemenangan. Pria gemuk meluncurkan dirinya ke arah Shion seperti sebuah meriam. Tapi Shion menendang pria itu dan mengarahkannya kepada pria dengan cincin di telinga. Shion juga dengan cepat melempar pria dengan cincin di hidungnya. Pria itu pun menghantam batu trotoar. Pria gemuk tiba-tiba muncul di belakang dan mengunci Shion dengan tenaganya. Tapi hal itu nggak masalah bagi Shion. Shion langsung memutar lengan pria itu dan pria gemuk pun kesakitan. Walaupun lagi kesakitan, Shion langsung meninju perut dari pria gemuk. Gak lama pria cincin di telinga mengarahkan tendangannya kepada kepala Shion. Tapi kepala Shion terlalu keras dan kaki pria itu pun patah. Shion juga menendang kaki satunya dari pria itu, sehingga kedua kaki pria itu jadi patah. Pria itu pun jatuh ke tanah. Shion berhasil mengalahkan ketiga monster yang punya energi yang besar. Rimuru terkejut melihat kekuatan Shion. Shion bisa mengalahkan musuh kuat hanya dengan tangan kosong. Bahkan Shion cuma pakai sedikit energi. Rimuru yakin kalau Shion udah dapat banyak pengalaman dari pertarungan melawan Clayman. Rimuru senang dengan perkembangan dari Shion. Rimuru pun menghentikan Shion. Rimuru bilang kepada 3 monster kalau dia adalah Demon Lord pemaaf. Jadi Rimuru berharap kalau ketiga monster jangan pernah menantang Demon Lord yang lain. Alasannya karena Demon Lord lain gak sebaik Rimuru. 3 monster bisa aja mati di tangan Demon Lord lain. Setelah mengetahui betapa kuatnya bawahan Rimuru, 3 monster pun menerima bahwa Rimuru adalah Demon Lord yang sangat kuat. Mereka bertiga pun memperkenalkan diri mereka. Ternyata mereka adalah anak dari Demon Lord Dagrul. Mereka bernama Dagura, Ryura, dan Debura. Mereka bilang kalau Dagrul menyuruh mereka untuk berlatih di Tempest. Mereka telah diusir dari negara karena mereka punya salah. Rimuru kesal kepada Dagrul karena tiba-tiba dia disuruh untuk mengasuh ketiga anaknya. Rimuru pun terpaksa menerima mereka dan mereka akan dilatih oleh Shion. Rimuru berharap kalau Shion ngasih pelatihan yang sadis sehingga ketiga anak Dagrul gak tahan dan pergi dari Tempest. Shion sangat semangat ketika dikasih tugas dari Rimuru untuk melatih anak Demon Lord. Rimuru pun kembali ke ruangannya untuk menemui ras Oxhead dan Horseface. Ketika sampai di sana, mereka terlihat ketakutan. Reaksi mereka berbeda ketika pertama kali mereka bertemu dengan Rimuru. Mereka juga secara tiba-tiba bilang kalau mereka akan bersumpah setia kepada Rimuru. Rimuru agak kaget dengan perubahan yang telah terjadi, tapi Rimuru menerima mereka berdua. Gak lama datanglah Shion. Shion bilang kalau mereka benar-benar beruntung karena Rimuru adalah orang baik. Ketika datang Shion, mereka ketakutan dan berjanji kalau mereka akan bekerja keras dalam mengabdi kepada Rimuru. Jadi, akibat peristiwa penyerangan anak Dagrul,
udah gak ada lagi ras yang meremehkan Rimuru ketika bertemu dengan Rimuru. Ras selanjutnya adalah ras elf. Singkatnya, populasi ras elf di hutan Jura semakin menurun. Itu semua terjadi karena peperangan antara ras Oxhead dan Horseface. Selain itu, banyak juga elf yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketua elf bilang kalau mereka bakal pindah tempat dari tempat mereka saat ini. Alasannya, karena tempat mereka saat ini udah gak layak untuk ras elf. Karena ras elf di hutan Jura cuma 300 orang, Rimuru pun berpikir untuk manfaatin ras elf di Tempest. Rimuru menyuruh ketua elf untuk membawa para elf ke Tempest. Ketua elf bersemangat dan menerima tawaran dari Rimuru. Rimuru juga menyuruh Zoe untuk menyelidiki bangsawan yang mengincar Mayor Mels. Rimuru berpikir kalau bangsawan itu telah terlibat perdagangan elf yang ada di hutan Jura. Sekarang adalah hari terakhir acara pelantikan Rimuru menjadi Demon Lord. Diablo dan Hakuro juga udah pulang ke Tempest. Diablo sangat senang karena dia bisa melihat Rimuru lagi. Rimuru sekarang menerima kedatangan tamu dari ras Tengu. Dan Rimuru menyuruh Benimaru untuk menyambut kedatangan para tamu dari ras Tengu. Jadi, sebelum ras Tengu datang ke Tempest, Benimaru disuruh Rimuru untuk mendatangi ras Tengu dan menyampaikan pesan dari Rimuru. Ras Tengu adalah ras yang kuat. Benimaru, Alphys, dan pasukan Kurenai, mereka pun pergi menuju tempat ras Tengu. Tapi sebelum masuk ke desa, mereka pun dihentikan oleh penjaga. Hanya Benimaru dan Alphys yang diizinkan masuk ke dalam desa mereka. Di sana, Benimaru disambut oleh gadis yang sangat cantik. Dan dia adalah pemimpin dari ras Tengu. Namanya adalah Momiji. Benimaru menganalisa bahwa gadis yang ada di hadapannya kemungkinan kekuatannya bisa menyaingi Carrion. Benimaru bilang kalau dia datang ke sini hanya untuk negosiasi. Jadi Tempest mau kalau ras Tengu mengizinkan rakyat hutan Jura untuk melewati jalan yang dijaga oleh ras Tengu. Tepatnya daerah perbatasan antara hutan Jura dan daerah lain. Selain itu, Benimaru juga minta kalau ras Tengu mengizinkan Tempest untuk menggali terowongan di daerah ras Tengu. Di sini, Benimaru masih gak ngerti detail tentang terowongan. Makanya penjelasan Benimaru bisa dibilang kurang jelas. Tapi intinya, Rimuru mau melubangi gunung dan membuat terowongan untuk membuat rute pendek yang menghubungkan antara hutan Jura dan negara Sarion. Ketika bicara terowongan, hal itu langsung ditolak oleh Momiji. Gunung udah dianggap suci oleh ras Tengu. Momiji juga mengejek Alphys sebagai ular yang bau. Alphys marah dan memancarkan auranya. Momiji juga ngeluarin aura mengerikan. Alphys ngeluarin skill mata ular yang mampu ngasih penyakit kepada target. Tapi Momiji dengan santai membuka kipas tangan miliknya. Momiji bilang kalau dia punya resistensi tinggi terhadap penyakit. Momiji menyerang Alphys dan memukul perutnya, sehingga Alphys pun terbang ke sudut ruangan. Momiji kecewa karena kekuatan Beastman terkuat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Alphys marah karena diremehkan. Alphys bilang kalau dia udah gak bakal menahan diri lagi. Momiji bilang kalau dia juga menahan diri karena dia gak mau para tamu jadi mati. Ruangan itu pun dipenuhi oleh aura sihir dari kedua wanita. Di sisi lain, Benimaru dengan santai hanya minum teh yang telah disajikan. Kedua wanita masih terus bertarung. Melihat Alphys dalam bahaya, Benimaru pun menghentikan pertarungan. Benimaru bilang kalau Alphys bakal kalah, makanya dia menghentikan pertarungan. Alphys hanya terdiam ketika Benimaru bilang kalau dia masih belum cukup terampil dalam mengendalikan sihirnya. Di sisi lain, Momiji juga kaget karena Benimaru dengan mudah bisa menghentikan serangan kipas pedang miliknya. Gak lama, datang ibu Momiji yang bernama Kaede. Dan dia memarahi Momiji karena telah berbuat kekacauan. Kepala Momiji dijitak oleh ibunya dan Momiji pun menangis. Sekarang terjadi diskusi antara perwakilan Tempest dan ras Tengu. Ternyata Benimaru dan Momiji punya gaya bertarung pedang yang mirip. Setelah diskusi, ternyata ilmu pedang mereka berasal dari perguruan Oboro Ryu.
diskusi masih terus berlanjut. Jadi sejarahnya 300 tahun yang lalu, Kaede tinggal di desa Ord dan dia bertemu dengan orang bernama Byakuya. Dari sana, Kaede belajar teknik pedang Oboro-ryu. Byakuya adalah seorang manusia, jadi saat ini dia udah mati. Byakuya meninggalkan seorang cucu dan Kaede tahu cucunya. Cucu Byakuya adalah orang yang sangat dicintai oleh Kaede. Tapi saat itu cucunya belum punya nama. Benimaru bilang kalau nama cucu Byakuya adalah Hakuro. Kaede senang karena orang yang dia cintai sudah mendapatkan nama. Kaede tahu kalau Hakuro melatih Benimaru. Kaede pun menjodohkan Benimaru dengan Momiji. Benimaru yang lagi minum teh, dia pun kaget dan menyemburkan tehnya. Kaede bilang kalau Benimaru mau menikah dengan anaknya, maka Rastengu akan mengabdi kepada Rimuru. Momiji menolak tawaran ibunya dan dia pergi dengan wajah memerah. Oh ya, kondisi Kaede saat ini sedang sakit. Tepatnya tubuh Kaede melemah. Alasan itu semua karena Kaede mengandung Momiji sangat lama dan Kaede juga telah memberikan semua energi sihirnya untuk anaknya. Dan dia juga memberikan semua kekuatannya kepada Momiji. Jadi alasan Kaede mau menjodohkan Benimaru dan Momiji supaya Momiji bisa dijaga oleh ayahnya, yaitu Hakuro. Umur Kaede udah gak lama, makanya dia mau kalau Momiji dirawat oleh ayahnya. Ketika Benimaru ceritain semua kejadian di desa Tengu kepada Rimuru, Benimaru terlihat sangat pusing. Rimuru juga kaget ternyata Hakuro punya anak dan anaknya sangat kuat. Sebelum kedatangan Rastengu ke Tempest, Rimuru, Benimaru, dan Hakuro mereka pun berdiskusi. Rimuru gak mau ikut campur dengan hubungan asmara para bawahannya. Sekarang adalah hari kedatangan Rastengu ke Tempest. Tempest menyambut Rastengu di ruang VIP. Mereka semua pun akhirnya mengobrol. Momiji bilang kalau dia gak mau bermusuhan dengan Rimuru, tapi dia juga gak mau ada di bawah Rimuru. Itu artinya Momiji gak mau kalau daerahnya diganggu dan diusik. Momiji juga bilang kalau dia curiga bahwa Rimuru telah membuat kesepakatan dengan Frey. Sewaktu Frey menjadi Demon Lord, Rastengu dan Frey punya konflik tentang wilayah. Singkatnya, Frey selalu mengawasi negara Sarion yang kekuatan militernya lebih kuat dari negara dia. Dan Frey selalu mantau negara Sarion dengan melewati desa Rastengu lewat udara. Dan Frey saat itu tertarik pada Rastengu untuk memperkuat militer negaranya. Dan saat itu terjadilah sebuah konflik. Sebelum mutusin langkahnya, Rimuru pun diskusi dengan bawahannya. Rimuru tentunya minta informasi tentang konflik antara Frey dan Rastengu. Rimuru nyimpulin kalau itu semua cuma salah paham. Dan Frey sekarang udah gak tertarik dengan Rastengu. Kesalahpahaman pun akhirnya terselesaikan. Rimuru dan Rastengu membuat perjanjian. Tapi untuk pembangunan terowongan, mereka masih perlu diskusi lebih lanjut. Rastengu mau benar-benar mastiin kalau terowongan yang dibuat bukanlah ancaman bagi Rastengu. Rimuru menunda perjanjian untuk buat terowongan. Setelah perjanjian dibuat, Rastengu ngasih surat dari Kaede kepada Rimuru. Inti suratnya, Kaede mempercayakan Momiji kepada Hakuro. Dan Kaede juga bilang kalau Momiji sebenarnya suka pada Benimaru. Tapi Momiji pura-pura gak suka dan nyembunyiin perasaannya. Momiji berteriak keras dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Hakuro mendekati Momiji dan Momiji menangis karena dia bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Momiji memeluk Hakuro. Hakuro bilang kalau dia akan melatih Momiji sehingga Benimaru akan jatuh cinta pada Momiji. Gak lama, Suna juga ngasih surat dari Alphys. Isi suratnya, Alphys minta dinikahi oleh Benimaru. Bahkan, Alphys gak masalah jika jadi selir dari Benimaru. Alphys gak mau kalah dari Momiji. Benimaru semakin pusing dengan semua yang telah terjadi. Gerudo menyarankan Benimaru untuk menikahi kedua wanita yang punya pengaruh. Benimaru bilang kalau dia cuma mau punya satu istri dan dia gak mau punya selir. Ketika Benimaru bilang gitu,
Momiji pun semangat dan bilang kalau dia bakal bersaing dengan Alphys dalam memperebutkan Benimaru. Gak lama, Suna dan Sion mereka jadi ribut. Sion bilang kalau dia gak bakal kalah dari Suna. Suna juga bilang kalau dia gak bakal kalah. Rimuru gak tahu kalau yang diributin Suna dan Sion adalah Rimuru. Setelah itu, Rimuru pun ngadain rapat eksekutif. Rimuru ngenalin Mayor Mels sebagai anggota eksekutif yang baru. Mereka pun diskusi untuk membahas pertarungan di dalam Kolosium. Selain Kolosium, mereka juga diskusi tentang bisnis dan ekonomi di Tempest. Veldora juga terlihat semangat. Veldora bilang kalau dia bakal menyebarkan kenikmatan dari dagangan miliknya. Jadi, Veldora udah diskusi dengan Mayor Mels dan Veldora yakin kalau bisnisnya akan lancar. Mereka juga diskusi tentang dungeon. Ramirez bilang kalau dia agak kesulitan untuk nentuin bos dungeon dari 60 sampai 90. Setelah diskusi, diputusin kalau Adalman adalah bos lantai 60, sedangkan Apito lantai 70, dan Zegion lantai 80. Rimuru juga kaget dengan perkembangan dari Zegion. Makanya sekarang dia percaya kalau Zegion bisa jaga lantai 80. Gak lama, Rangga membawa Rubah, mantan bawahan Clayman. Rangga bilang kalau Rubah itu tertarik dengan hutan di dungeon. Rimuru pun ngasih nama Rubah itu. Namanya adalah Kumara. Kumara pun berubah dan punya energi yang sangat kuat. Rimuru pun jadiin Kumara sebagai bos lantai 90. Setelah itu Soi cerita bahwa serikat perdagangan budak udah dihancurkan oleh pahlawan bernama Masayuki. Jadi, karena hancurnya serikat itu, para elf yang jadi budak telah dibebaskan. Rimuru tertarik untuk bertemu dengan Masayuki. Rimuru mau mengundang Masayuki untuk hadir di event yang ada di Tempest. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.